Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan seorang ibu muda bernama Rina. Kehidupan Rina berubah drastis sejak kehadiran buah hatinya, seorang bayi laki-laki bernama Ardi. Meski kehadiran Ardi membawa kebahagiaan yang tak terhingga, ada juga tantangan besar yang harus dihadapinya. Sebagai seorang ibu muda yang baru pertama kali melahirkan, Rina masih belajar banyak hal, mulai dari cara merawat bayi hingga menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi. Suatu sore, ketika matahari masih terik di langit, Rina merasakan hari itu lebih panas dari biasanya. Kipas angin yang berputar di sudut kamar seakan tak mampu mengusir gerah yang dirasakannya. Bayi Ardi yang biasanya tidur nyenyak di sore hari mulai rewel. Awalnya Rina mengira Ardi hanya lapar. Dia pun segera menyusui Ardi, berharap tangisannya mereda. Namun meski sudah menyusui, Ardi tetap gelisah. Tangisan Ardi semakin keras, membuat Rina semakin cemas. Dia mencoba berbagai cara untuk menenangkan bayi kecilnya, menggendong, mengayun, bahkan menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut. Namun Ardi tetap menangis, suaranya semakin lirih namun penuh ketidaknyamanan. Rina mulai panik, dia meraba dahi Ardi memastikan tidak ada demam yang menyertai. Tapi suhu tubuh Ardi normal. "Apa yang salah, Nak? Kenapa kamu menangis terus?" gumam Rina pelan sambil menatap wajah bayinya yang mulai memerah. Setelah beberapa saat, Rina mulai menyadari bahwa Ardi mungkin kehausan. Di tengah cuaca panas ini, kebutuhan cairan bayi mungkin meningkat. Dan meski Rina sudah menyusuinya, tampaknya itu belum cukup untuk menghilangkan dahaga Ardi. Tanpa berpikir panjang, Rina memutuskan untuk mencari air putih untuk Ardi. Namun di rumahnya saat itu tidak tersedia air yang cukup bersih untuk diberikan langsung kepada bayi. Sumber air di rumahnya tidak sebersih yang seharusnya dan dia tidak ingin mengambil resiko. Akhirnya Rina memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran cepat saji yang berada tidak jauh dari rumahnya. Restoran itu dikenal dengan kebersihannya dan Rina berpikir di sanalah dia bisa mendapatkan segelas air putih yang aman untuk bayinya. Dengan Ardi yang masih digendongnya, Rina segera bergegas keluar rumah. Matahari yang terik membuat keringat bercucuran di dahinya. Tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya adalah Ardi yang butuh minum segera. Jalan setapak yang biasa dia lewati menuju restoran itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah waktu melambat ketika kecemasan melandanya. Saat mendekati restoran, Rina sedikit lega melihat bahwa tempat itu tidak terlalu ramai. Dia masuk dengan harapan besar, berharap bisa segera mendapatkan air putih untuk bayinya. Udara dingin dari pendingin ruangan di dalam restoran langsung menyambutnya, memberi sedikit rasa nyaman di tengah terik siang. Namun perasaan nyaman itu hanya sesaat, karena pikiran Rina segera kembali fokus pada Ardi yang mulai tenang di gendongannya, namun masih tampak gelisah. Begitu memasuki restoran, Rina melihat berbagai pilihan minuman yang terpampang di menu di belakang loket. Warna-warni botol soda dan jus kemasan menggoda, namun Rina tahu bahwa semua itu tidak cocok untuk bayinya. Dia mulai merasa ragu dan bingung. Semua yang dia lihat tidaklah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah dispenser air di sudut ruangan. Dispenser itu yang diletakkan dekat area tempat duduk tampaknya menyediakan air putih yang bersih dan dingin. Tanpa berpikir panjang, Rina langsung menuju ke arah loket untuk meminta segelas air dari dispenser tersebut. Dengan perasaan lega karena sudah menemukan sumber air, Rina segera mendekati loket kasir, berharap pelayan yang bertugas bisa membantunya. Saat itu restoran memang tidak terlalu ramai, namun pelayan yang ada di balik loket terlihat sibuk melayani beberapa pelanggan yang sedang memesan makanan.
Rina berdiri di belakang antrian sambil menggendong Ardi yang mulai terlihat lebih tenang, namun tetap belum sepenuhnya nyaman. Ketika tiba gilirannya, Rina mendekati loket dan disambut oleh seorang pelayan perempuan muda yang tampak lelah dan terburu-buru. Rina menatap pelayan itu sejenak sebelum memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara penuh harap dia berkata, "Permisi Mbak, bolehkah saya minta segelas air putih?" Pelayan itu yang terlihat sedang tidak dalam suasana hati yang baik hanya menatap Rina dengan tatapan datar. "Mana gelasnya?" tanyanya dengan nada datar, seolah-olah pertanyaan Rina adalah sesuatu yang merepotkan. Rina sedikit terkejut dengan tanggapan itu. Dia tidak menyangka bahwa permintaan sederhananya akan disambut dengan respon seperti itu. Dia merasa gugup dan terbata-bata saat menjawab, "Maaf, saya tidak membawa gelas." Pelayan itu mengangkat alis dengan ekspresi tak acuh dan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa empati dia menjawab, "Kalau begitu tidak bisa." Suaranya terdengar dingin, seolah menutup segala kemungkinan bantuan lebih lanjut. Rina mulai merasa panik. Dia tidak menyangka bahwa permintaannya untuk segelas air putih bisa menjadi begitu rumit. Dia mencoba menahan rasa kecewa yang mulai muncul di hatinya. Dan dengan suara yang semakin lirih, dia mencoba lagi. "Tolonglah Mbak, bayi saya kehausan. Bisa tidak pakai gelas dari sini? Saya akan bayar, tidak masalah." Pelayan itu tetap tidak tersentuh oleh permohonan Rina. Wajahnya tetap datar dan dengan nada ketus dia berkata, "Mbak, beli minuman saja." Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras di dada Rina. Dia tahu bahwa minuman soda atau jus kemasan tidak baik untuk bayi. Lagi pula dia hanya meminta segelas air putih, sesuatu yang sangat sederhana. Rina mencoba menjelaskan sekali lagi, kali ini dengan suara yang mulai bergetar karena cemas dan panik. "Tapi bayi tidak boleh minum soda. Tolonglah, hanya segelas air putih saja." Mata Rina mulai basah. Air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Namun pelayan itu tetap acuh tak acuh. Tanpa rasa bersalah atau empati, dia hanya mengangguk sambil mengarahkan perhatiannya pada pelanggan lain yang datang untuk memesan. Rina masih berdiri di sana, terpaku dengan perasaan yang campur aduk antara kecewa, marah, dan putus asa. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu tidak peduli pada permintaan sederhana seorang ibu yang hanya ingin memberikan air untuk bayinya. Dengan hati yang penuh luka dan kepala yang mulai pusing karena emosi, Rina terpaksa berbalik dan keluar dari restoran. Langkah-langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang semakin besar di dadanya. Bayi Ardi yang digendongnya pun mulai tertidur, mungkin karena kelelahan menangis. Rina berjalan pulang dengan perasaan yang hancur, memikirkan bagaimana seharusnya dia bisa mendapatkan air untuk Ardi, namun ditolak begitu saja. Rina merasa hatinya seperti tertusuk, seolah seluruh dunia ini tidak berpihak padanya. Bagaimana mungkin segelas air putih bisa begitu sulit didapatkan? Dia tidak meminta sesuatu yang mewah atau mahal, hanya air sederhana untuk bayinya yang kehausan. Dengan perasaan terluka dan penuh kekecewaan, Rina meninggalkan restoran ini dengan langkah gontai, membawa Ardi yang masih menangis lirih di gendongannya. Setiap langkah terasa berat, seakan semua beban dunia berada di pundaknya. Di tengah perjalanan pulang, Rina berhenti sejenak di pinggir jalan, berusaha menenangkan diri dan bayinya. Dia mencari-cari di dalam tasnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian Ardi dan rasa haus yang menyiksa. Namun tas kecilnya hanya berisi beberapa popok atau botol susu yang sudah kosong. Tidak ada lagi yang bisa dia berikan. Melihat wajah mungil Ardi yang merah dan basah oleh keringat, Rina merasa hatinya remuk. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa adalah rasa sakit yang tak tertahankan. "Maafkan ibu, Nak," bisiknya dengan suara parau menahan tangis yang sudah di ujung tenggorokan. Dia menyeka peluh di dahi Ardi dengan tangan gemetar, mencoba menenangkannya meski tahu bahwa tanpa air usahanya akan sia-sia.
Langit mulai mendung, menambah kesuraman suasana hati Rina. Dia memandang ke arah langit berharap hujan turun agar dia bisa menampung air untuk bayinya. Namun langit hanya kelabu, tanpa setetes hujan pun jatuh. Rina menghela nafas panjang memaksa dirinya untuk tetap berjalan. Ketika akhirnya sampai di rumah, perasaannya semakin hancur. Rina meletakkan Ardi di atas tempat tidur kecilnya dan segera duduk di kursi ruang tamu dengan wajah tertunduk. Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya tumpah juga. Tangisannya pecah dalam kesunyian rumah kecil mereka. Dia menangis dalam-dalam, membiarkan segala perasaan kecewa, marah, dan tidak berdaya mengalir keluar dari dalam hatinya. Tak lama kemudian Aryo suaminya pulang dari kerja. Saat Aryo masuk ke rumah, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Rina yang sembab dan mata yang bengkak dari menangis membuat hati Aryo mencelos. Tanpa berpikir panjang, dia segera menghampiri istrinya dan bertanya, "Ada apa, Rin? Kenapa kamu menangis?" Rina dengan suara yang masih terisak menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya di restoran cepat saji itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menyayat hati Aryo. Mendengar bagaimana istrinya diperlakukan, Aryo merasa marah dan tak berdaya pada saat yang sama. Dia menatap wajah istrinya yang penuh duka, merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Rina dan Ardi dari perlakuan yang tidak manusiawi itu. "Itu keterlaluan," ujar Aryo dengan suara bergetar menahan amarah. "Segelas air putih saja tidak dikasih. Mereka pikir mereka siapa?" Rina hanya bisa mengangguk lemah. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Mas. Aku hanya ingin Ardi tidak kehausan, tapi mereka malah memperlakukan kita seperti itu." Aryo mencoba menenangkan istrinya dengan memeluknya erat. "Besok kita akan bicara dengan pemilik restoran itu. Mereka tidak bisa memperlakukan pelanggan seperti ini, apalagi seorang ibu yang hanya meminta air untuk bayinya." Aryo tahu bahwa kata-katanya tidak cukup untuk menghapus rasa sakit di hati Rina. Malam itu, meski Aryo berusaha keras untuk membuat Rina merasa lebih baik, luka di hati Rina tetap membekas. Kata-kata dingin pelayan itu terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Rina tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, bayangan pelayan dengan ekspresi dinginnya kembali menghantuinya. Bayi Ardi yang tertidur di sampingnya juga tampak tidak tenang. Mungkin masih merasakan ketidaknyamanan yang sama. Rina hanya bisa memandangi wajah Ardi yang polos, berharap bahwa besok akan menjadi hari yang lebih baik meskipun dia tidak tahu bagaimana cara melupakannya. Pagi itu matahari terbit dengan sinar lembut yang menerangi kota kecil tempat Rina tinggal. Namun sinar matahari itu tidak mampu menghapus kegelapan di hati Rina. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Rina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan tetangganya, Bu Linda, yang juga dianggapnya seperti saudara sendiri. Rina berpikir mungkin dengan menceritakan kejadian kemarin dia bisa merasa sedikit lega. Ketika Rina mengetuk pintu rumah Bu Linda, wajahnya masih terlihat murung. Bu Linda yang baru saja selesai menyiapkan sarapan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Rina, masuklah. Ada apa? Kamu kelihatan sangat sedih," ucap Ibu Linda dengan penuh perhatian. Rina masuk ke rumah Bu Linda dan duduk di kursi kayu di ruang tamu. Dengan suara yang masih terisak, Rina menceritakan pengalamannya di restoran cepat saji. Setiap detail cerita itu membuat Bu Linda semakin terkejut dan marah. "Masa iya sih segelas air putih saja tidak diberikan? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu saat itu. Aku juga seorang ibu, jadi aku tahu apa yang kamu rasakan," kata Bu Linda dengan nada tinggi, mengekspresikan kemarahannya. Rina hanya bisa mengangguk, merasa sedikit terhibur oleh empati Bu Linda. "Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana saat itu, Bu. Aku merasa diperlakukan seperti seorang pengemis. Restoran seperti itu seharusnya diberi teguran. Kita harus melakukan sesuatu, Rin. Aku akan memberitahu semua orang tentang kejadian ini," kata Bu Linda dengan tekad yang bulat.
Keesokan harinya seperti biasa Bu Linda berangkat ke sekolah tempat dia mengajar. Di ruang guru dia menceritakan kejadian yang dialami Rina kepada rekan-rekannya dengan penuh emosi. Bagaimana mungkin mereka menolak memberikan air putih untuk bayi yang kehausan? Restoran itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan, katanya sambil mengepalkan tangan. Guru-guru lain yang mendengar cerita itu merasa geram. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang tega melakukan hal seperti itu. Sebenarnya apa sih masalah mereka? Toh restoran itu tidak akan bangkrut jika memberikan air minum segelas, kata salah seorang guru. Guru-guru itu kemudian berbicara kepada murid-murid mereka di kelas. Dengan hati-hati mereka menjelaskan pentingnya empati dan bagaimana sikap tidak peduli bisa berdampak buruk pada orang lain. Kalian tahu, ada seorang ibu yang ditolak saat meminta segelas air putih untuk bayinya di restoran pojok jalan. Bayangkan jika itu ibu kalian atau adik kalian, apa yang akan kalian rasakan? Kata salah satu guru dengan suara serius. Murid-murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mulai berpikir ternyata sikap saling menolong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kabar tentang kejadian di restoran itu dengan cepat menyebar di kalangan siswa. Mereka saling berbicara tentang pesan guru mereka dan setuju untuk tidak lagi sering nongkrong di restoran tersebut. Seiring berjalannya waktu, rasa solidaritas ini semakin menguat. Bahkan beberapa murid yang sebelumnya sering menghabiskan waktu di restoran itu memutuskan untuk mencari tempat lain. Kita harus mendukung yang benar. Tidak ada tempat untuk sikap tidak peduli seperti itu di kota kita, kata seorang murid kepada temannya. Sementara itu Rina yang awalnya hanya merasa sebagai korban, kini mulai merasakan kekuatan dari solidaritas orang-orang di sekitarnya. Kejadian ini mengajarinya bahwa meski dia merasa kecil dan tak berdaya, suaranya tetap memiliki kekuatan. Ketika banyak orang bersatu untuk tujuan yang baik, mereka bisa membuat perubahan yang besar. Seiring berjalannya waktu, pengaruh dari cerita yang disebarkan Bu Linda dan para guru mulai dirasakan oleh restoran itu. Restoran yang dulunya selalu ramai, kini mulai sepi pengunjung. Tak ada lagi antrian panjang anak-anak muda di depan kasir. Suasana yang biasanya riuh rendah kini menjadi sunyi dan sepi. Pemilik restoran mulai panik. Dia dan anak buahnya mencoba menarik kembali pengunjung dengan berbagai promosi seperti hadiah dan diskon. Namun semua usaha itu hanya berhasil menarik perhatian sementara. Pelanggan yang datang kebanyakan hanya untuk mencoba promosi dan tak lama kemudian restoran itu kembali sepi. Dengan semakin banyaknya restoran baru yang bermunculan di sekitar pusat kota, restoran yang pernah menolak memberikan segelas air putih itu pun semakin terpuruk. Akhirnya setelah beberapa bulan bertahan, restoran tersebut terpaksa gulung tikar. Karyawan yang bekerja di sana harus mencari pekerjaan baru dan bangunan restoran itu pun ditutup dengan papan bertuliskan ruko ini dikontrakkan. Ketika para karyawan restoran berkemas untuk pergi, mereka tidak pernah menyangka bahwa semua ini berawal dari sikap dingin seorang pelayan terhadap ibu muda yang hanya meminta segelas air putih. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada pelayan itu. Namun kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Dari kejadian ini Rina belajar bahwa meskipun dia hanyalah seorang ibu biasa, suaranya tetap memiliki kekuatan. Sikap hormat dan empati adalah hal yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Perlakuan kita terhadap orang lain akan berdampak pada nasib kita sendiri. Selalu menghargai dan menghormati satu sama lain adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.